Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenderal Munir Salim dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2021. Di sini saya izin untuk memaparkan proyek responsi dari praktikum pemrograman geospasial web. Untuk responsi kali ini, saya membuat proyek website dengan judul Sibudi yang memiliki kepanjangan Sistem Informasi Kebun Buah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan cukup banyak dan detail. Maka dari itu, saya menjelaskan pelan-pelan agar informasi yang saya sampaikan dapat mudah diterima dan menjadi suatu ilmu tambahan atau penuangan pikiran. Nah, di sini saya membuat sistem informasi kebun buah DIY ini dengan alasan atau yang menjadi alasan saya untuk dibuatnya si Budi ini adalah bahwa pada daerah istimewa Yogyakarta ini cukup mohon maaf lagi batuk, cukup maju dalam sektor pariwisata yang mana hampir setiap daerah atau wilayah di Jogja itu mempunyai potensi wisata. Nah, tetapi di Yogyakarta sendiri itu untuk agrowisata seperti kebun buah dan lain-lain itu masih cukup kurang. Untuk informasi yang diperoleh oleh masyarakat umum itu masih cukup kurang atau bahkan belum adanya sistem informasi yang memuat terkait hal tersebut. Nah, maka dari itu saya membangun sebuah web GIS ini dengan tujuan agar bisa menjadi terobosan baru bagi masyarakat DIY dan pemerintah setempat untuk memajukan sektor agrowisata. Nah, di sini saya membuat web GIS ini dengan judul Si Budi sebagai bentuk pengembangan dari praktikum yang sebelumnya. Praktikum yang sebelumnya itu saya membuat bootstrap, waktu itu materi bootstrap yang mana waktu praktikum itu sesuai modul atau perintah cukup sederhana dan cukup simpel seperti yang bisa dilihat di sini terdapat biodata pembuat atau founder dan di sini terdapat foto pembuat atau foto saya dan nama ini nama saya Jenderal Salim dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Lalu di sini terdapat kalimat tentang saya yang mana dapat berisi kata-kata atau kalimat pendek. Lalu di sini terdapat bagian project dan experience, di mana di sini menampilkan project yang sedang saya kerjakan dan pengalaman yang sudah saya lalui saat semester 1 dan 2 di Universitas Gadjah Mada. Lalu di sini juga tersambung oleh growth pada materi praktikum sebelumnya. Lalu di sini terdapat untuk kontak, bagian form kontak, dan di sini terdapat keterangan
Bootstrap atau create by saya atau pembuat yang ada. Sama seperti ini, tapi untuk Cibut ini merupakan pengembangan dari Bootstrap yang sudah saya kerjakan. Nah, contoh ketika saya klik pada bagian navbar ini tentang about me, maka langsung tersambung oleh Instagram saya. Sebentar, masih loading. Nah, di sini tersambung oleh Instagram saya. Saya kembali saja. Di sini terdapat my project dan experience. Nah, di sini tersambung untuk latihan WebJS. Pada praktikum sebelumnya, yaitu saya menampilkan persebaran kantor pemerintah Kabupaten Sleman dan kontak me menunjukkan untuk form yang tadi. Oke, lanjut ke si Budi. Nah, di sini terdapat beberapa bagian navbar yaitu mengenai home, about us, services, go to map, founder, untuk area dan kontak. Nah, di sini pada bagian navbar area akan memunculkan area-area atau wilayah yang ada pada daerah istimewa Yogyakarta atau pada wilayah kajian sistem informasi kebun buah DIY ini, di mana si Budi ini memuat seluruh daerah atau seluruh wilayah provinsi DIY yang memuat beberapa kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu untuk Kabupaten Sleman, lalu yang kedua untuk Kabupaten Bantul, yang ketiga untuk Kota Yogyakarta, yang keempat untuk Kabupaten Kulon Progo, dan yang kelima adalah Kabupaten Gunung Kidul. Dimulai yang pertama, di sini terdapat informasi atau slide yang memuat informasi penting atau poin-poin dari informasi yang akan saya sampaikan. Dan di sini muncul judul untuk si Budi pada bagian kiri atas. Lalu di sini terdapat judul atau kepanjangan yaitu sistem informasi. Sebentar. Untuk sistem informasi kebun buah daerah istimewa Yogyakarta. Lalu di sini terdapat button untuk get start. Coba kita slide. Di sini dapat informasi mengenai kebun, apa itu kebun. Nah, sudah tertampil untuk penjelasannya, penjelasan singkat. Pada setiap bagian slide ini terdapat button get start yang akan terhubung sama. Di sini dapat untuk buah karena wilayah atau informasi yang akan disampaikan yaitu mengenai kebun buah. Nah, lalu di sini terdapat informasi sedikit mengenai daerah istimewa Yogyakarta. Lalu di sini mengenai seperti apa ya landasan atau acuan penting dalam pembuatan web GIS agrowisata kebun buah DIY yang mana menjadi daya tarik untuk masyarakat. Nah, di sini dapat keterangan magnet kebun buah Yogyakarta seperti kalimat ajakan yang mana akan menggerakkan masyarakat itu untuk mengunjungi agrowisata dan tertarik agrowisata lebih lanjut. Nah, lalu di sini terdapat informasi juga. Mungkin saya jelaskan bagian source code langsung. Jadi akan saya jelaskan bagian pada website yang telah dibuat atau outputnya. Lalu saya jelaskan bagian source code. Oke, dimulai yang pertama. Nah, di sini terdapat untuk bagian headnya dengan title si Budi. Ini memunculkan si Budi. Lalu di sini terdapat 5 ikonnya yang akan tertampil pada website ini. Lalu di sini untuk Google Form-nya dengan link form Google APIs-nya dengan keterangan 300, 300 I,
dan seterusnya. Nah, lalu di sini untuk Bootstrap CSS-nya, karena merupakan pengembangan dari Bootstrap yang sudah saya buat. Nah, lalu di sini untuk bagian libraries CSS-nya, lalu di sini untuk CSS style sheet-nya. Nah, lalu di sini pada bagian body untuk scroll si body, lalu di sini untuk bagian navbar, untuk kontainer, menu kontainer, menu navbar, menu kontainernya. Di sini terdapat untuk home, about us, mohon maaf ya saya sedang batuk. Home, about us, services, go to map, folder, dan area. Ini akan tertampil ini. Lalu pada bagian area, sini terdapat kontainer atau isi lagi untuk memunculkan area yang menjadi wilayah kajian, yaitu untuk ada Kabupaten Sleman, Bantul, Kota Jogja, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di sini selanjutnya terdapat untuk bagian kontak. Lalu pada bagian intro di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, pada bagian intro untuk intro kontainer terdapat beberapa yang sudah di slide tadi memuat judul atau yang sudah saya tampilkan, yaitu sistem informasi kebun BDIY. Ini. Nah, ini sudah tertampil. Lalu lanjut untuk button get start. Jadi pada setiap intro container ini terdapat source code dan output berupa button get start yang sama. Nah, lalu di sini pada bagian kebun untuk intronya dari bagian kebun ini dengan judul kebun dan terdapat penjelasan sedikit mengenai apa itu kebun. Lalu di sini untuk selanjutnya adalah ada bagian informasi mengenai buah. Oh ya, pada setiap bagian intro container ini terdapat untuk menampilkan image atau gambar, yang mana source code image ini terdapat di sini untuk memanggil gambar yang ada. Nah, di sini sudah saya jadikan satu folder untuk project ini, jadi lebih memudahkan saya. Nah, di sini untuk image yang digunakan akan masuk di sini. Oke, itu saja. Langsung di sini lanjut. Ada bagian buah seperti sama, memanggil image intro for cell 3. Lalu ada bagian berikutnya terdapat informasi mengenai apa itu daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang berikutnya mengenai daya tarik Jogja pada bagian kebun buah atau agrowisata. Lanjut ke bagian untuk feature service section. Nah, di sini mengenai ini di bawah intro. Nah, di sini terdapat feature service-nya atau box dari apa yang sudah ada pada shortcut ini memunculkan box, 3 box ini. Box yang pertama mengenai bagian informasi, yang mana merupakan menampilkan untuk kalimat ajakan untuk berwisata di kebun buah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagian pasca panen, yang mana penanganan pasca panen ini menampilkan atau
memaparkan informasi sedikit mengenai panen buah dan lain-lain. Itu bisa jadi sebagai daya tarik wisatawan dan masyarakat, di mana pada saat berkunjung atau bermain ke kebun buah di wilayah Jogja, bisa sekalian untuk memetik buah atau bahkan panen pada saat waktu panen. Dan informasi yang berikutnya mengenai manfaat yang diperoleh dari dibuatnya sistem informasi ini, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas data pada pengguna informasi secara cepat dan akurat dan tanpa perantara. Yang bisa kita tahu pada wilayah Jogja ini belum terdapat untuk sistem informasi kebun buah. Oke, lanjut pada bagian untuk about us atau tentang. Nah, di sini, aduh, nah di sini about us terdapat kalimat apa sih pentingnya kita mengakses sistem WebGIS ini mengenai kebun buah di DIY, yang mana ya kita ketahui kembali itu pada wilayah DIY belum terdapat sistem informasi yang memuat kebun buah untuk agrowisata. Itu langsung lanjut pada eh, bagian ini setelah batas, yaitu mengenai kolom atau PNF, yang mana di sini memuat tiga informasi atau tiga bagian, yaitu mengenai mata, my task, my plan, dan visi saya. Nah, untuk task saya sendiri kurang lebih hampir sama informasinya, tapi di sini ada informasi tambahan. My task seperti yang tadi sudah saya sampaikan, lalu di sini dapat my plan. Untuk plan saya membuat ini adalah untuk mengintegrasikan ilmu dari sistem informasi geografis ini untuk mengembangkan WebGIS kebun di daerah istimewa Yogyakarta. Yang mana seiring perkembangan teknologi itu kita bisa memanfaatkan atau membangunkan agrowisata di wilayah masing-masing. Nah, di sini untuk visi saya kurang lebih hampir sama, cuma mungkin izinkan saya untuk menambahkan informasi. Jadi ketika agrowisata itu berkembang, kita juga dapat memberi manfaat bagi wirausahawan untuk meningkatkan sektor agrowisata atau pertaniannya, khususnya kebun buah. Lalu di sini dapat services. Pada section services ini, di sini terdapat untuk kelas services. Oh, mohon maaf ada notification. Untuk bagian services ini terdapat kalimat uh, sapaan saya kepada pengunjung atau pengakses, yang mana di sini terdapat keterangan, "Halo, selamat datang. Anda terhubung ke dalam sistem informasi berbasis WebGIS. Semoga dapat menambah wawasan dan informasi Anda mengenai persebaran kebun buah daerah istimewa Yogyakarta." Lalu di sini terdapat untuk bunch in up-nya atau box atau bunch in up. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai lingkungan yang ada, yaitu bisa mengenai konservasi, untuk edukasi, penelitian, juga wisata alam. Adapun untuk jasa lingkungan
dan untuk kegiatan tur di kebun buah atau wisata ke kebun buah. Nah, di sini untuk bagian konservasi juga sama kurang lebih pada setiap shortcut yang ada. Di sini untuk setiap box maupun in up di sini saya menggunakan text justify agar dapat merapihkan atau rata kanan kiri untuk kalimat informasi yang saya sajikan. Seperti ini kan rata kanan kiri. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk call to action. Call to action sendiri di sini merupakan panggilan untuk informasi mengenai protokol kesehatan yang mana kita baru saja pulih atau bangkit dari wabah virus COVID-19. Di sini, walaupun kita sudah dapat beraktivitas normal kembali, tapi tak luput juga kita juga mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Nah, di sini sudah tertambah pada bagian WJS-nya. Sini untuk terdapat background gambar yang ada ketika di scroll juga cukup menarik. Lalu di sini terdapat bagian progress bar-nya, bagian paling mencolok atau berwarna-warni yang menjadi daya tarik juga atau minat masyarakat. Nah, di sini memuat informasi mengenai persentase sebaran kebun buah di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk setiap wilayahnya di sini terdapat jumlah atau value yang ada. Untuk value-nya di sini skala 1:100%. Untuk range, maaf, untuk range 1:100%, di sini terdapat beberapa jumlah persebaran yang mana paling banyak tersebar itu wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kota Yogyakarta. Untuk tiga kabupaten berikutnya cukup banyak karena bisa kita ketahui bahwa wilayah Jogja juga terdapat lumayan banyak kebun buah. Di sini untuk Kabupaten Bantul sebesar 70%, lalu untuk Kabupaten Gunung Kidul sebesar 90%, dan untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar 75%, lalu untuk Kabupaten Sleman sebesar 100%, dan Kota Yogyakarta sebesar 100%. Kita lanjut saja. Saya memaparkan source code dan informasi semuanya terlebih dahulu, lalu saya coba praktekkan untuk setiap diklik atau dan lainnya. Nah, di sini untuk fact atau fakta yang ada juga merupakan ajakan. Nah, di sini terdapat jumlah kebun buah yang ada atau jumlah agrowisata yang masih terhubung dengan kebun buah. Karena terdapat beberapa kebun campuran yang mana tercampur antara kebun buah, tanaman, dan lain-lain. Nah, di sini untuk informasi berikutnya yaitu mengenai portofolio saya atau bagian informasi yang terhubung ke map atau bagian inti dari WJS ini adalah GoToMap. Saya menamai GoToMap. Di sini terdapat yang pertama mengenai si Budimap. Nah, si Budimap ini menampilkan persebaran lokasi dari masing-masing kebun buah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, lalu di sini terdapat untuk lokasi kos saya. Di sini hanya informasi tambahan untuk memperkompleks WebGIS ini. Tapi untuk bagian yang paling penting adalah ini, untuk si Budi Magnet atau peta persebaran kebun buah di daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, untuk yang kedua ini mengenai lokasi untuk kos saya. Lalu di sini bagian yang ketiga mengenai location daerah istimewa Yogyakarta atau provinsi DIY. Lalu di sini untuk portofolio saya atau experience saya yang telah tampilkan yang merupakan pengembangan dari Bootstrap ini. Nah, yang ini pengembangannya. Yaitu saya pernah mengikuti lomba OpenStreetMap GeoWeek tahun 2022. Nah, lalu di sini terdapat untuk informasi dan lokasi dari departemen saya di Universitas Gadjah Mada, yaitu Departemen Teknologi Kebumian untuk Fakultas Vokasi dan Universitas Gadjah Mada dengan program studi Sistem Informasi Geografis di bawah Departemen Teknologi Kebumian. Lalu di sini untuk location Universitas Gadjah Mada tempat saya belajar. Lalu di sini untuk kejuaraan yang sudah pernah saya raih dan saya lalui untuk Olimpiade siswa dan mahasiswa nasional hari kemerdekaan. Lalu di sini terdapat kompetisi lagi yaitu NOSEC atau National Outstanding Student Competition. Lalu yang berikutnya mengenai asal daerah saya yaitu pada Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dan di sini dapat my profile sama seperti ini. Ini adalah pengembangannya. Untuk my profile sendiri adalah profil saya selaku pembuat atau founder dari WebJS ini. Di sini terdapat kalimat penjelasan singkat yang tertuliskan, saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini terdapat foto saya dan memuat ketika kursor diarahkan ke gambar atau foto, maka gambar akan terhint dan teralihkan oleh informasi nama saya dan akun sosial media saya. Nah, di sini terdapat Twitter, Facebook, Google, dan LinkedIn atau sejenisnya. Lalu pada bagian kontak, di sini terdapat untuk alamat, nomor telepon, dan email. Nah, di sini merupakan ajakan saya kepada masyarakat yang mengakses WebJS ini untuk menghubungi kontak yang sudah tertera untuk kepentingan lebih lanjut atau bisa berupa uh, penyampaian saran, kritik, dan masukan. Di sini, alamat yang saya tampilkan adalah alamat kos saya di Jalan Pasiraman, Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta. Lalu di sini dapat nomor telepon saya dan email. Di sini terdapat form yang mana ketika diisi dan di sini terdapat button send message. Ketika pengguna sudah mengisi ini, lalu send message ini pada button ini ketika diklik maka akan terkirimkan ke email yang sudah saya tampilkan di bagian email ini, informasi ini. Nah, lalu pada bagian bawah di sini terdapat untuk footernya yaitu untuk si Budi, lalu terdapat useful links-nya yaitu sama seperti ini kurang lebih. Tapi di sini untuk home, about us, services, terms of service, dan privacy policy. Lalu di sini terdapat kontak us secara sederhana dan newsletter saya. Di sini merupakan kalimat permintaan maaf dan terima kasih saya. Itu saja dari saya. Lalu saya jelaskan mengenai ini ya, shortcut yang belum tadi. Nah, di sini pada bagian home about us dengan SRI. Lalu di sini terdapat kontak us dan my newsletter tadi. Untuk linknya ada. Nah, lalu di sini untuk JavaScript library-nya yang menjadi fondasi dibuatnya WebJS ini. Itu saja dari saya, langsung saja saya demokan WebJS. Ketika sudah diakses maka akan muncul tampilan awal seperti ini.
Lalu di sini dapat untuk slide-nya atau scroll slide-nya. Ketika di slide maka akan ke halaman berikutnya atau ke intro information berikutnya. Nah, lalu di sini ada bagian navbar. Ini kan kita ada navbar home, bagian home. Nah, lalu di sini saya coba untuk klik pada bagian about us. Maka langsung menuju ke bagian about us. Lalu yang berikutnya mengenai services. Ketika diklik maka akan langsung terhubung ke services. Lalu di sini go to map. Pada bagian go to map ini dapat terklasifikasi lebih mudah. Saya di sini memberikan penawaran lebih mudah untuk klasifikasi yang ada. Di sini terdapat bagian map, lalu di sini untuk under experience atau pengalaman saya, lalu terdapat informasi pribadi saya. Kita coba klik pada bagian map, maka akan terklasifikasi dan langsung terselect pada bagian yang hanya memunculkan peta atau location informasi, yaitu untuk bagian Sibudi, MAPDIY, dan UGM. Nah, lalu di sini terdapat untuk I information untuk preview, melakukan preview. Ketika diklik, maka akan memunculkan gambar yang menjadi icon dari kolom map yang ada. Sebentar, ke loading. Terus saya coba di bagian ini. Nah, akan muncul bagian Malioboro. Nah, di sini juga bisa di slide. Ini untuk tadi bisa di slide. Nah, lalu pada bagian berikutnya yaitu untuk founder experience atau pengalaman saya. Oh iya, di sini pada bagian setelah ini adalah terdapat bagian more details atau better more details yang akan terhubung ke lokasi atau map yang sudah tertampil mengenai Sibudi ini. Jika kita klik ini kan mengenai peta persebaran kebun buah DIY. Nah, ketika kita klik ini maka akan munculkan persebaran kebun buah yang ada yang di DIY tersebut. Lalu di sini untuk founder experience atau pengalaman saya, maka akan terselect. Di sini saya menampilkan tiga untuk kolom dan barisnya. Untuk barisnya satu dan kolomnya terdapat tiga. Jadi sejajar tiga pada bagian map tiga, founder experience tiga, lalu di sini dapat personal experience. Nah, lalu pada bagian founder atau my profile, di sini ketika kursor diarahkan ke gambar, maka gambar akan terhim dengan informasi yang ada. Di sini terdapat bagian nama saya, program studi saya, dan media sosial saya. Lalu di sini ketika area di ketika kursor diarahkan ke bagian navbar area, maka akan memunculkan wilayah kajian yang ada pada WebGIS ini. Lalu kita berikutnya pada bagian kontak. Nah, di sini menuju ke kontak dan form pengisian kritik, saran, masukan, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.